Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Oh halo semuanya, perkenalkan nama aku Rezika Anjani. Jadi hari ini kita bakal ngobrol mengenai manajemen logistik. Tenang, ini bukan soal nganter-nganter paket aja, tapi ada semacam sihir di belakangnya yang bikin semuanya berjalan dengan lancar. Bayangin aja kalian punya superhero untuk mengatur barang dan informasi. Yap, itulah manajemen logistik. Pada hari ini kita bakal ngebahas hal dasar mengenai manajemen logistik. Aku juga bakal lampirin contoh kasus perusahaan logistik di Indonesia. So, tunggu apa lagi? Stay tune guys. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai manajemen logistik, aku mau kasih tahu ke kalian apa itu manajemen logistik. Logistik sendiri berasal dari bahasa Yunani logis yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, dan orasi. Logistik juga berasal dari bahasa Perancis loger yang berarti untuk menyediakan atau menginapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik merupakan bagian dari supply chain management yang mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efisiensi dan efektivitas penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi dari titik awal, point of origin, hingga ke titik konsumsi, point of consumption, dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan. Contoh perusahaan logistik di Indonesia sudah tidak asing loh di telinga kalian, mulai dari Kantor Pos Indonesia, JNE, JNT, Tiki, dan masih banyak yang lainnya. Manajemen logistik terdiri dari 13 aktivitas loh. Yang pertama ada layanan pelanggan, yang kedua demand forecasting, yang ketiga ada manajemen persediaan, yang keempat komunikasi logistik, kelima ada material handling, keenam ada proses pemesanan, yang ketujuh ada pengemasan, lalu ada dukungan komponen dan jasa, pemilihan tempat pabrik dan gudang, lalu ada pengadaan. Selanjutnya ada reverse logistik, transportasi, yang terakhir ada pergudangan dan penyimpanan. Terus, apa sih manfaat manajemen logistik bagi perusahaan? Yang pertama, dalam hal persediaan, perusahaan yang menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu menjaga ketersediaan barang sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, transportasi. Perusahaan yang menerapkan manajemen logistik yang baik akan mampu menjaga ketersediaan transportasi dalam proses penyaluran barang. Yang ketiga, dalam hal fasilitas. Dengan menggunakan manajemen logistik, perusahaan akan dapat mengetahui fasilitas apa saja sih yang diperlukan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah layanan. Jadi dengan manajemen logistik, perusahaan bukan hanya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, tetapi juga kepada supplier. Yang kelima adalah manajemen dan administrasi. Seperti yang kita tahu, setiap kegiatan manajemen perlu adanya dukungan aktivitas administrasi agar segala informasi tercatat dengan lebih rapi. Ketika nanti informasi logistik dibutuhkan, akan dengan mudah ditemukan. Selanjutnya ada inbound transportasi, menangani distribusi dari pemasok kepada perusahaan. Selanjutnya ada outbound transportasi, menangani distribusi yang baik antara perusahaan kepada konsumen dan memastikan bahwa pengantaran dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Setiap proses pengadaan barang pasti ada saja nih masalah yang timbul. Nah, dengan manajemen logistik, perusahaan akan mampu memecahkan masalah dengan cepat, tepat, dan akurat. Selanjutnya adalah memberikan informasi kepada konsumen. Nah, biasa konsumen ini sering nih melakukan tracking terhadap barang pesanannya. Nah, dengan manajemen logistik, perusahaan akan mampu memberikan informasi kepada konsumen terkait hal tersebut. Nah, yang terakhir itu menimbulkan kepercayaan kepada konsumen. Setelah tadi kita memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari ketepatan waktu, layanan yang baik, informasi yang jelas, maka akan timbul nih kepercayaan dari konsumen kepada perusahaan kita. Dalam manajemen logistik ada 5 komponen loh. Yang pertama adalah lokasi fasilitas logistik, yaitu serangkaian lokasi dan produk atau material apa yang akan dibawa atau diangkut, seperti gudang, pabrik, dan toko pengecil. Nah, perusahaan yang mempunyai lokasi fasilitas strategis akan mendapatkan keuntungan seperti efisiensi dalam hal produksi, sehingga pelayanan yang baik kepada pelanggan pun dapat diberikan. Yang kedua ada
transportasi. Nah, transportasi ini cukup krusial karena memiliki dampak terhadap waktu pengiriman barang. Biasanya perusahaan mempunyai dua alternatif pendukung transportasi. Yang pertama, membeli mobil angkutan sebagai aset perusahaan. Yang kedua, memanfaatkan jasa layanan pengangkutan barang. Yang ketiga ada manajemen pengadaan persediaan. Dengan mengetahui jumlah bahan baku produksi yang dibutuhkan perusahaan, maka bisnis dapat mempertahankan jumlah waktu produksi dengan komitmen dari pengadaan persediaan. Yang keempat ada komunikasi. Informasi dari logistik biasanya terintegrasi dari fasilitas, transportasi, dan persediaan barang. Nah, disinilah komunikasi berperan. Dengan informasi dan komunikasi yang baik, maka perusahaan dapat lebih peka jika suatu saat terjadi gangguan. Yang kelima ada penyimpanan. Komponen ini berhubungan dengan operasional logistik seperti aktivitas pengemasan, penempatan, dan pergerakan. Nah, segala aktivitas dalam proses penyimpanan ini harus dilakukan dengan baik dan efektif. Nah, hal dasar mengenai manajemen logistik sudah pada paham kan ya? Gimana kalau sekarang kita ngebahas tentang hambatan perusahaan logistik di Indonesia? Kali ini aku ambil contoh yaitu JNT Express. JNT Express adalah sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspedisi. Pada tahun 2018, JNT telah membangun gudang sortir otomatis di Semarang dan Surabaya. Pada tanggal 20 Agustus 2021, JNT Cargo resmi diluncurkan sebagai layanan pengiriman kargo dari JNT. Dalam beberapa tahun terakhir, JNT Express telah menghadapi berbagai tantangan dalam manajemen logistiknya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: yang pertama, keterbatasan infrastruktur. JNT Express memiliki keterbatasan infrastruktur, terutama dalam hal jaringan cabang dan armada. Jaringan cabang JNT Express masih belum merata di seluruh Indonesia, sehingga dapat menghambat kelancaran pengiriman barang. Armada JNT Express juga masih terbatas, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman. Hambatan selanjutnya yaitu persaingan yang semakin ketat. Persaingan di industri jasa pengiriman semakin ketat, terutama dari perusahaan-perusahaan asing. Persaingan ini menuntut JNT Express untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses logistiknya. Yang terakhir adalah perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dalam berbelanja online semakin berubah. Konsumen semakin menuntut pengiriman barang yang cepat, tepat waktu, dan aman. Perubahan perilaku konsumen ini membuat JNT Express untuk menyesuaikan layanannya. Tantangan-tantangan tersebut telah berdampak negatif terhadap kinerja JNT Express. Misalnya, terjadi keterlambatan pengiriman, kehilangan barang, dan kerusakan barang. Hal ini telah menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, JNT Express telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama, meningkatkan investasi di bidang infrastruktur. JNT Express telah melakukan investasi di bidang infrastruktur, terutama dalam hal jaringan cabang dan armada. Investasi tersebut antara lain berupa pembangunan cabang baru dan pembelian armada baru. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. JNT Express telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang logistik. Investasi tersebut antara lain berupa pelatihan dan pendampingan bagi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi. JNT Express telah meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung manajemen logistiknya. Investasi tersebut antara lain berupa penerapan sistem informasi manajemen logistik dan sistem pelacakan online. Upaya-upaya yang dilakukan oleh JNT Express tadi telah menemukan hasil yang positif seperti waktu pengiriman barang yang terlambat itu berkurang, lalu kehilangan barang juga menurun, dan kerusakan barang
Gimana gengs, sudah pada paham kan tentang manajemen logistik? Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan informasi kepada kita semua. Ingat, manajemen logistik bukan hanya soal pengiriman barang aja, tetapi menghubungkan keberhasilan bisnis dalam setiap langkah yang kita ambil. Tidak pernah terlambat untuk belajar karena setiap hari membawa pelajaran yang baru. Teruslah menggali ilmu karena dalam pengetahuan terdapat keajaiban yang tak terbatas. Aku Rezika, pamit undur diri ya. Bye!